Aku kasih tahu ya, nama-nama seseorang itu berpengaruh sama hidupku. A, B, C, D, E, F, G itu ngaruh ya. Itu tergantung letak hurufnya itu di mana gitu. Coba aku kasih tahu dulu ya. L, I. Ya, ini nama-nama yang ada huruf LI-nya ini baik sama aku, itu ngaruh. Jadi kalau di orangnya itu kalau dikasih tahu nurut gitu. Kalau diomongin itu dengerin, mau dengerin gitu. Orangnya itu nggak ngeyelan gitu. Kalau diomongin kamu jangan gini, kamu jangan gitu, itu percaya nurut gitu. Misalkan Rian ya, namanya Rian ini. Rian ini kalau nama RI ini persahabatan. Kalau aku ngomongnya gini, dia nurut. Kamu jangan gini, kamu jangan gitu, dia percaya nurut gitu. Ini kalau namanya ada RI-nya ya. Kan nama RI ini kan banyak sih, ada namanya yang Risma. Kebanyakan kalau nama RI itu kebanyakan RI-nya ini ada di awal kebanyakan. Kebanyakan RI ini selalu gandeng gitu loh. Kayaknya Risma, Rita. Kamu sering dengar kan nama-nama kayak gitu? Rima. Ini R sama I-nya ini selalu gandeng gitu loh. Ini kebanyakan ini. Jarang yang terpisah gitu nama-nama kayak gini. RI-nya ini selalu ada di samping, saling deket-deket gitu. Nah ini ya, di antara nama-nama ini sahabat ini. Ini nurut orangnya kayak gini. Jadi kalau aku tuh kenal sama orang gitu ya, itu tahu nama gitu ya, itu udah ngaruh. Ini kayak aku contoh ini ya, nama orang yang ngeyelan, yang nggak bisa dipercaya, berantem. Misalkan aku ngomong A, dia jawabnya B, itu kan ngajak berantem ya. E, C, nama yang ini. Jadi nama apa aja kalau ada E-nya ya, ini nggak bagus ini kalau di hadapanku, ini nggak bagus. Misalkan namanya kayak gini, namanya misalkan Renata, kayak gini ya. Nah yang aku sebutkan tadi kan harus L-nya ya, ada LI itu kan. Renata ini kan nggak ada lawannya, ini nggak ada LI-nya, kosong. Di sini cuma huruf E, sedangkan yang lainnya ini nggak ngaruh, nggak ada. Jadi dia tuh ini, kalau orang kayak gini ya, Renata misalkan ya, ada nama-nama kayak gitu, ini musuh ini kalau diomongin ngeyel ya. Aku ngomong A, dia jawabnya B, pokoknya ngeyel, ngajak ribut ya. Kalau ketemu tatapan matanya itu nggak bagus, seperti ini. Pokoknya nggak ada lawan. Misalkan ada E-nya tapi ada lawan, seperti ini ya, contoh ya. Misalkan gini, apa ya, ntar dulu, coba aku cari yang bagus dulu ya. Namanya itu Laila. Nah ini ngaruh banget ini Laila ini karena ada LIL, kan aku tadi ngambilnya itu LI ya. Ini orang yang bagus banget di hadapanku ini, namanya ini. Sama RI juga bagus banget. Jadi orang yang kayak gini, ini kalau diomongin nurut, percaya. Kalau aku ngomong tentang nasihat, dia percaya. Kalau dia curhat, aku jawabnya itu bisa ngimbangi gitu. Dia sedih, aku bisa buat senyum gitu. Lenny misalkan ya, seperti ini kan ada E-nya, tapi dia ada lawan di sini. Lawannya ini ada L sama I. Nah di sini kayak timbangan ya, kasih tahu timbangan ya. Timbangan ini imbang lah dia. E-nya di tengah-tengah sini, imbang kan. Ibaratnya itu pas 1 kilo 1 kilo, imbang.
dia ada marahnya juga. Kadang-kadang dia tuh ada rasa marah tapi dia senyum lagi. Misalkan gini ya, kamu marah ya kan, terus aku buat kamu itu bercanda senang gitu, kamu ikut senang gitu, jadi marahnya itu hilang gitu. Nah lain waktu nanti kamu ada benci lagi, marah lagi, ada rasa nggak percaya, terus kamu ingat lagi, kamu percaya gitu. Seolah-olah itu kayak sesuatu apa ya, curhat itu kayak aku dengerin gitu. Misalkan kan gini, kamu curhat gitu kan, gini 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 gini, terus aku jawabnya itu bisa buat kamu itu senang gitu loh. Aku jawab lah gini 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 gini. Itu kalau aku pas nggak sibuk, aku jawabnya itu pas. Misalkan A, aku ngomong A, kamu ngomongnya A, sesuai gitu ya. Beda sama yang ini, C ini, Renata ini. Aku ngomong A, dia ngomong jawabnya B. Ini kan ngajak ribut namanya ya. Ini semua ya, ini dari dulu ini ya. Ini aku dari kecil emang, dari nama-nama ini aku tuh paham gitu loh. Temanku semua itu ya kebanyakan itu namanya ada I-nya. I itu kan RI. Pokoknya nggak cuma RI sih, cuma kebanyakan misalkan gini. Risma, ya kan. Risma ini kan nggak ada, Risma udah tadi. Misalkan namanya itu IPA. Nah, ini kan I. Nah, aku kasih tahu ya, I awal sama yang di tengah itu beda loh. Gini ya, IPA terus Alia. Beda ini, I sama ini beda. Kalau I di awal ini jarang ketemu dia. Ya dia kalau ketemu cuma dipanggil gitu. Suruh IPA ke sini gitu. Dia nurut ke sini. Tapi kalau dia nggak dipanggil, dia nggak bakalan hadir. Yang namanya yang hurufnya di awal-awal ini, dia tuh kalau nggak disuruh nggak berangkat gitu intinya. Jarang ketemu gitu loh, I nya di awal gini. Nah kalau yang ini nurut nurut banget ini. L I nya ini ada berjejeran nih di tengah-tengah seperti ini ya. Jadi yang diambil ini kan LI nya ini, yang lainnya ini udah nggak di ini loh, udah nggak diambil lagi ini. Jadi LI entah dia di awal, di akhir gitu ya. Tapi kalau L nya itu di akhir, ini udah nggak nyangkut nih. Misalkan gini, Marcel kan, Marcel nggak ada ini L nya ini, karena di sini akhir ya. Yang saya ambil itu di tengah-tengah, di tengah sama di awal, karena awal itu kan penjaga. Awal ini jaga gitu loh, jaga yang ini melindungi gitu di antara huruf yang lain-lainnya gitu. Apa ada penjaga itu yang akhir? Nggak ada kan. Penjaga itu kebanyakan itu di awal gitu loh, jagain gitu, jagain gitu. Nggak ada penjaga itu menghadapnya sini ya, nggak ada. Pasti rata-rata penjaga itu ada di awal gitu. Makanya nama-nama itu yang ini ya, LI, Laila gitu, berarti yang diambil kan ini sama yang tengah ini. Kalau dia di akhir nggak jadi, kan ini bukan penjaga lagi. Nah ini ya, ini mantan saya ini, Nesa ini ya. Ini sebenarnya namanya itu Naisa. Nah karena dia ke Jawa ya, namanya ini Jawa kan. Kalau nama yang Indonesianya kan Naisa, itu kalau Indonesia kan. Kalau Jawa itu Nesa namanya itu. Jadi panggilannya jadi Nai jadi Ne gitu ya. Nah ini jadi berubah ini. Jadi gini loh ceritanya itu. Dulu tuh anaknya tuh nurut gitu. Jadi pacarku dulu tuh ya. Gini, Naisa ini ya. Namanya emang bener Naisa itu. Ada I-nya emang dia tuh. Tapi jadilah Jawa Nesa. Jadi apa coba? Dia tuh kalau di ngomongin orang ini, jelek-jelekin aku gitu ya. Kamu jangan mau sama anak itu. Anaknya itu suka gini-gini gitu kan.
ya dia nurut, percaya gitu sama omongan orang gitu loh. Dia nggak percaya sama aku, makanya berubahlah namanya ini Nesa, karena dia manggilnya apa, pakai huruf E, Nesa gitu, ngaruh dia, makanya berubah jadinya perasaannya. Iya berubah lah kalau orang itu dirubah. Misalkan orang kan warnanya putih itu kan, kalau kita panas-panasan terus kan jadi hitam kan, berubah, bisa jadi rubah nama itu gitu. Naisa jadi Nesa, jadi perasaannya yang tadinya setia jadi berubah jadi keburukan. Itu sekarang Nesa sudah putus. Karena apa? Ini Marceleng ini apa coba, huruf E itu jelek, di mana-mana huruf E itu jelek. Contoh ya, ini neraka itu pakai huruf E ya kan, celaka, demam, drengki, ngeyel, entah itu ada banyak bahasa loh. Bahasa Sundanya itu entah itu embung, bahasa Jawane embuh, pokoknya nganggo huruf E itu jelek. Cerewet jelek, ya maksudnya gini loh, kebanyakan huruf E itu kebanyakan itu ada di kata-kata yang jelek. 70% huruf E itu ada di jelek gitu, jadi nggak di jelek semua huruf E ini ya, ada baiknya juga, tapi kebanyakan 70% di jelek. Coba kamu bayangkan di Al-Quran ya, di Al-Quran ada nggak huruf E? Di Al-Quran nggak ada ya huruf E ya, nggak akan ada, kamu nggak bakalan ketemu nyari huruf E di Al-Quran. Dia selalu menggunakan huruf I ya, kebanyakan di Al-Quran itu hurufnya I semua. Contohnya alhamdulillahirabbil alamin, nah itu kan ada I nya, itu ada lam sama I selalu ada di situ. E nya nggak ada di Al-Quran itu ya. Coba kamu nggak percaya, buka, kalau emang di Al-Quran ada huruf E nya, ngomong sama aku bahwa E itu nggak dicantumkan di dalam Al-Quran karena jelek, seperti itu ya. Di Al-Quran nggak ada E karena E itu huruf yang jelek, makanya dia nggak dimasukkan di sini. Itu Allah yang sudah membuat Al-Quran ini, berarti Allah Maha tahu. Seperti tadi, nama-nama yang ada huruf E nya itu nggak ada cocoknya sama aku itu. Di Al-Quran itu banyak huruf apa coba? Lam sama I, alif kasroh I, itu kan jadi I kan, ya gini, lam sama I. Allah aja ada huruf lamnya loh. Lam itu kan L kan bahasa Indonesianya. Nah seperti ini ya. Jadi kalau nama kamu ada nama E nya ya, kamu timbang sendiri kekuatannya di mana gitu, kuat mana gitu. Lesa misalkan ya, kuat mana ini L sama anunya. Lesa ini kan gak ada I nya, ini berat, ini 50% benci, 50% senang, berarti campur-campur gitulah. Misalkan hari ini dia senang, besok dia benci, hari ini senang dia benci, seperti itu. Coba kita beratkan lagi ya, lesai, seperti ini. Berat mana? 1 ditambah 2, pasti E nya kalah gitu. Tapi kalau ini kan seimbang gitu, makanya hari ini nurut, hari besok enggak, nurut enggak, seperti itu ya. Kalau kita beratkan seperti ini, ada I nya, ini sedikit gitu, marahnya sedikit. Ada marahnya, marah banget, tapi dia gampang berubah lagi ke percaya, ke nurut, seperti itu loh. Banyak nurutnya daripada enggaknya, seperti itu. Enggak, kata-kata enggak itu kata-kata jelek loh. Misalkan kamu disuruh, kamu ke warung, kamu kayak gini ya, enggak gitu. Emboh, enggak tahu saya. Ya seperti itulah pokoknya. Itu kebanyakan ada di golongan jelek ya. 70% itu jelek, seperti itu, masuk ke kategori jelek ya. L dan I ini di aku seperti ini ya. Kalau ada E nya ditimbang dulu, huruf L nya ada enggak, I nya ada enggak. Kalau misalkan ini lesai seperti ini ya, ini kan ada LI, berarti ini kekuatannya ada di sini nih,
kuat sekali ini ya. Lebih kepercaya daripada enggaknya gitu. Ada percaya ada enggaknya gitu.